Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Amaluna Jannatul Maqwa, nomor absen 1 yang berperan sebagai narasumber ilmu ekonomi syariah, dan rekan saya Sila Sefika, nomor absen 9, saya berperan sebagai praktisi ilmu perbankan syariah. Dan rekan saya Fikri Humaira dengan absen nomor 4, yaitu sebagai pengajar fikih dan juga sebagai host. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan sebuah podcast yang membahas tentang akad kafalah. Melalui podcast ini, kami akan mengajak semua teman-teman mengenal lebih mendalam tentang apa itu pengertiannya, konsep, hingga penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga dengan podcast ini, teman-teman bisa menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kajian fikih, podcast kajian Islam yang membahas hukum-hukum Islam secara mendalam tetapi tetap santai. Hari ini saya memiliki tamu istimewa. Kita perkenalin dulu ya. Di sebelah saya ada Dr. Luna. Beliau adalah pakar ekonomi Islam. Di sebelah saya juga ada Mbak Sila. Beliau adalah praktisi perbankan syariah. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik banget Ustazah. Saya senang banget bisa hadir pada kesempatan kali ini. Topik yang kita bahas pada hari ini, topik yang paling sering saya bahas bersama mahasiswa saya di kelas. Mungkin itu lebih menarik sih kalau kita bahas sekarang ini. Iya betul, di kantor saya juga sering menemukan tentang akad kafalah ini. Tapi jika saya tanyakan nasabah saya ini sering tidak tahu apa itu akad kafalah. Jadi semoga podcast kita kali ini dapat mencerahkan kita semua tentang apa sih akad kafalah itu sebenarnya. Nah, menariknya banyak orang yang masih asing dengan istilah kafalah. Padahal dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemuinya. Contohnya yaitu seseorang menjadi penjamin hutang temannya atau menjadi penjamin di bank. Kita akan mengupas tuntas mulai dari dasar hingga ke penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Bismillah, kita mulai ya. Baik, kita mulai ya. Jadi gini, kafalah itu secara bahasa berasal dari arti kafalah yang artinya menanggung. Secara istilah fikih, kafalah itu berarti akad di mana seseorang menanggung kewajiban orang lain kepada pihak ketiga. Dr. Luna, tolong jelaskan secara umum agar mudah dipahami. Baik Ustazah Fitri. Jadi secara analoginya seperti ini. Bayangkan ada orang yang mau ngontrak rumah, tapi uang mukanya belum cukup. Lalu ayahnya bilang ke pemilik seperti ini, tenang aja pak, kalau dia nggak bayar biar saja saya aja yang nanggung, katanya. Nah, si ayahnya ini yang disebut dengan kafil atau penjamin. Nah, orang yang dijamin itu yang disebut dengan makful anhu. Sedangkan yang pemilik rumah ini yang disebut dengan makful lahu atau orang yang menerima jaminan. Nah betul, di bank perbankan syariah sendiri akad yang sering muncul itu adalah akad bil mal, yaitu ketika nasabah meminta kepada bank untuk menjaminkan pembayaran kepada vendor. Jadi bank akan menanggung terlebih dahulu jika nasabah terjadi gagal bayar misalnya. Dan di bank ini disebut dengan bank garansi syariah. Betul sekali. Dan kafalah ini lebih luas dari sekedar garansi barang. Bisa jaminan atas hutang, jaminan atas penghadiran seseorang di pengadilan, hingga jaminan atas pekerjaan. Ada 3 jenis jaminan. Yang pertama, kafalah bil mal atau jaminan harta. Yang kedua, kafalah bil nafs, yaitu jaminan menghadirkan seseorang. Yang ketiga, kafalah bil amal, yaitu jaminan atas pekerjaan. Menarik. Perlu kita garis bawahi, dalam Islam, kafil ini menanggung secara daman, yang artinya tanggungannya bersungguh-sungguh, bukan hanya janji kosong. Kalau jaminannya gagal, maka si kafil benar-benar harus menunaikan kewajibannya. Sekarang kita masuk ke dasar hukum kafalah. Banyak yang bertanya, kafalah itu ada dalilnya nggak sih? Jawabannya itu ada, yaitu terletak pada Quran Surah Yusuf ayat 72. Dr. Luna bisa bacakan artinya? Boleh, artinya yaitu penyeru-penyeru itu berkata, kami kehilangan piala rajanya. Siapa yang dapat mengembalikannya akan mendapatkan hadiah seekor unta beban, dan saya akan menjaminnya. Ana bihi zaim. Makna dari kata zaim itu adalah penjamin, yang merupakan salah satu landasan menurut sebagian ulama
saya Fitri bilang kepada saya ingin menjamin hutang seseorang dan seseorang itu tidak tahu hal tersebut. Namun menurut beberapa ulama ini tetap sah. Namun secara etika dan praktiknya tetap harus diketahui semua belah pihak. Nah, itu juga penting. Kalau seorang kafil harus membayar hutang orang yang dijaminnya, maka ia memiliki hak rujuk, yaitu menuntut kembali apa yang sudah dibayarkan kepada makful anhu tersebut. Tapi ada syaratnya. Yang pertama, kafil memang membayarkan kewajiban tersebut. Yang kedua, kafalah diterima atas permintaan makful anhu tersebut. Kalau kafil membayar penjamin tersebut dengan sukarela tanpa diminta, maka hak rujuknya itu lebih terbatas menurut sebagian ulama. Bagus sekali penjelasannya. Untuk rukun kafalah sendiri ada 4. Yang pertama yaitu kafil, yaitu penjamin. Yang kedua makful lahu, siapa yang dijamin. Yang ketiga yaitu makful bihi, objek yang dijamin. Yang keempat yaitu sigat, ijab dan kabul. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling relate dalam kehidupan sehari-hari. Mbak Sila bisa ceritakan bagaimana kafalah diterapkan dalam dunia perbankan dan keuangan syariah saat ini? Boleh, dengan senang hati. Di bank syariah itu ada 3 bentuk utama yang sering muncul. Pertama itu bank garansi. Bank garansi syariah seperti yang teman-teman ketahui, bank garansi itu merupakan bentuk di mana perusahaan ingin mengikuti tender, misalnya tender pemerintah, maka mereka membutuhkan bank garansi. Jadi bank akan menyediakan surat jaminan berdasarkan akad kafalah ini yang menjamin bahwa kontraktor akan menyelesaikan proyek ini dengan tepat waktu. Terus jika gagal, bank akan membayarnya. Bentuk yang kedua ada letter of credit syariah. Jadi ini berhubungan dengan perdagangan internasional. Misalnya itu saya importer yang ingin membeli sebuah barang di Amerika misalnya. Terus penjual di Amerika tadi itu tidak tahu siapa saya, di mana saya tinggal, maka bank akan menjamin pembayaran kepada penjual di Amerika tadi. Terus bentuk yang ketiga yaitu ada kartu kredit syariah. Kartu kredit syariah ini yaitu di mana bank sebagai kafil akan menjamin pembayaran nasabah terhadap merchant. Dan dalam layanan ini nasabah akan dikenakan sebuah biaya administrasi. Namun yang perlu diingat di sini bukan bentuk bunga ya. Dan yang ini yang paling sering terjadi perdebatan yang paling menarik di kalangan ulama kontemporer, yaitu soal ujrah atas kafalah. Nah, mazhab Maliki dan sebagian ulama memperbolehkan kafil menerima imbalan, sedangkan ulama lainnya kalau kafalah itu harus murni tatpawu atau sukarela tanpa imbalan. Nah, Dewan Syariah Nasional di Indonesia melalui fatwa nomor 11 tahun 2000 itu memperbolehkan kafil menerima imbalan selama ujrah atas jasa, bukan riba. Poin yang sangat penting, dokter. Dan ini dapat menunjukkan bahwa fikih Islam itu dinamis. Artinya, mampu menjawab tantangan zaman tanpa meninggalkan prinsip. Betul Ustazah, bahkan dalam konsep asuransi syariah juga memakai konsep kafalah ini. Tapi beda dengan konvensional, itu terletak pada adanya konsep saling tolong-menolong. Artinya, bukan perusahaan saja yang menanggung resiko nasabah, tetapi semua pihak ikut menanggungnya. Prinsipnya sederhana, bersama kita menanggung, bukan kamu bayar agar kami tanggung. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Ada satu pertanyaan dari pendengar kita via Instagram, yaitu dari akun Nela Aulia Jarah. Pertanyaannya, boleh nggak kita jadi kafil untuk hutang teman yang kita tahu dia sering lalai bayar hutangnya? Nah, kalau menurut secara hukum itu boleh. Kafalah sah meskipun kafil tahu risikonya itu tinggi. Nah, tapi dari sisi nasihat dan apanya, kita perlu mempertimbangkan secara baik-baik atau secara matang-matang. Jangan sampai menjamin hutang seseorang justru merusak hubungan kita dalam persahabatan. Dan Rasulullah SAW juga mengingatkan kita agar berhati-hati dalam urusan hutang. Jika kita ingin menjadi kafil,
maka pastikan dulu terlebih dahulu kita mempunyai kemampuan finansial untuk menanggungnya jika diperlukannya. Saya tambahkan dari sisi praktisnya, di bank kami sering melakukan BI checking atau kami melihat riwayat kredit dari calon debitur kami. Karena kafil ini juga menanggung risiko, maka dia juga ikut masuk dalam analisis risiko. Jadi untuk menjadi seorang kafil bukanlah hal sepele, ada dampak finansial nyata yang perlu dipertimbangkan. Dan kalau seorang kafil sendiri bangkrut, dalam konsep Islam itu ada kepailitan, yang artinya tanggung jawabnya itu tidak benar-benar gugur, dan dia diberikan ruang waktu tenggang untuk orang yang benar-benar tidak mampu. Yang artinya jika kewajibannya itu tidak benar-benar gugur. Jadi, kafalah adalah bukti bahwa Islam memiliki sistem jaminan sosial yang jauh lebih dari sekedar urusan finansial. Ada nilai ta'awun dan solidaritas di dalamnya. Pelajari fikih muamalah bukan hanya untuk bisnis, tapi untuk membangun masyarakat yang menanggungnya. Dan jangan takut terhadap produk-produk akuntansi keuangan, karena mereka hadir untuk melindungi kita dari riba, gara, dan ketidakadilan. Kafalah ini di perbankannya itu real, halal, dan hadir untuk kita semua. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan kepada narasumber dan pendengar setia kajian fikih. Ingat, ilmu tanpa amal itu berat, amal tanpa ilmu itu bahaya. Semoga episode podcast ini bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa untuk di-share kepada keluarga dan teman kalian semua. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. I just had to let you know you're